Satu, lebih menyenangkan dari surga. Dua, lebih mengerikan dari neraka. Tiga, lebih jahat dari iblis. Empat, lebih besar dari Tuhan. Jangan jawab tunjuk tangan, kayak anak TK gitu. Tunjuk tangan dulu, saya tunjuk baru jawab. Oke, ini 4 pertanyaan, jawabannya 1. Ada yang mau coba? Silakan. Oke, awal. Mustahil. Mustahil. Hampir benar, Pak. Hampir benar. Ya, ada. Nah, benar. Yang benar adalah nggak ada. Ya. Nah, sampai nih kan sesuai janji saya. Jadi ada buku ya. Di tren-tren saya banyak yang bilang uang, ya, banyak yang bilang macam-macam gitu. Kenapa banyak orang nggak bisa jawab ini? Biasanya karena pertama sudah ada tulisan pertanyaan tersulit di dunia. Terus ada tulisan 92% orang gagal. Jadi udah pada males gitu ya. Nah, sekarang kita bicara hidup, ya. Kita hidup punya masalah kan? Kita hidup punya masalah kan? Banyak. Nah, masalah itu apa aja nih? Apa aja sih masalah yang kita anggap masalah itu apa? Bos. Utang. Bos. Oke, dicatat. Bos, utang gitu. Terus apa lagi? Istri masalah. Oke, istri apa lagi? Curug sama semua ini. Apa lagi yang dianggap masalah? Dan negatif. Apa lagi yang dianggap masalah? Sakit, ya, nggak naik pangkat, ya, masalah dengan orang tua dan sebagainya. Pertanyaannya, ketika kita punya masalah, apakah benar itu masalah? Nah, ada kita nggak tahu definisi masalah sehingga kita pikir itu masalah. Ya, benarkah itu masalah? Ya, jangan-jangan apa yang kita alami saat ini itu adalah pintu berkah yang kita nggak sadar. Nah, terus pertanyaan berikutnya adalah apa itu kebahagiaan? Gaji gede, istri cantik, mobil mewah, rumah besar, anak banyak. Benarkah itu kebahagiaan? Naik pangkat, ya? Benarkah itu kebahagiaan? Nah, ini yang kadang jangan kita cermati, ya. Jangan-jangan itu istidraj. Kalau istidraj, iya. Banyak teman-teman saya nanya, banyak teman kita itu yang sholatnya jarang, ya kan, sedekah nggak pernah, gitu ya, puasa kadang iya kadang enggak, tapi kok karirnya bagus banget, ya, naik pangkat lagi, gitu ya, investasi berhasil, beli tanah murah, jual mahal, gitu ya, pokoknya istrinya cantik, gitu ya, anaknya cantik, mertuanya kaya, ya, sebentar lagi meninggal, gitu ya. Nah, banyak yang bilang kayak gitu, ya kan? Nah, dulu saya bingung, iya ya, kenapa ya? Kalau Tuhan itu bilang kalau kita sholat, kalau kita sedekah, kita rezekinya banyak. Kenapa banyak juga yang jauh dari Tuhan, rezekinya kelihatannya lebih banyak? Ternyata itu adalah istidraj, ya. Di Quran surat Al-An'am ayat 44, artinya maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami itu membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Jadi kalau misalnya kita jauh dari Tuhan, ya, terus Tuhan kasih kita rezeki yang banyak, itu kayak main layangan, diulur, tiba-tiba dipotong, putus, dan kita jatuh. Wah, kita lagi enak-enaknya nih, tiba-tiba, ya, Tuhan kasih kita putusnya macam-macam. Ya, ada yang keluarganya berantakan, anaknya narkoba, ya, tiba-tiba kena sakit, ya, serangan jantung, macam-macam deh, ya. Nah, banyak orang bilang kan kalau kita terkena sesuatu, ya, musibah dan sebagainya, kita harus berpikir apakah itu cobaan, ya. Kadang kita ini sering GR, kalau ada apa-apa kita pikir, saya lagi kena cobaan, ya. Jangan-jangan kita lagi kena hukuman, ya. Tapi kita ngerasa
orang yang soleh, ya. Sebagian besar dari kita ini kayaknya hukuman ya, paling tidak teguran, ya teguran. Jadi kalau kita sakit, hilang handphone, gitu ya, ketinggalan bus, gitu ya, dipindahin ke tempat yang gak nyaman, gitu ya, mungkin itu teguran, ya. Nah, kenali karakteristik masalah. Kalau kita punya masalah, ya, sebenarnya masalah sebenarnya itu apa sih? Masalah sebenarnya itu adalah ketika kita jauh dari Allah. Nah, itu masalah. Ketika kita lupa sama Allah, itu yang namanya masalah. Ketika menghantarkan kita kepada nerakanya Allah. Ketika kita jauh dengan keluarga. Terus terang